jam itu. Selamat siang Pak, selamat siang teman-teman. Terima kasih atas waktu dan kesempatan yang telah diberikan kepada kelompok kami. Di sini kami akan mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami dengan judul artikel kajian literatur yang disusun oleh kelompok 7. Sebelum masuk ke pemaparan materi, kami di sini akan dibagi menjadi 2 bagian, yaitu pendahuluan dan hasil. Baik, sebelumnya kami akan memperkenalkan diri kami. Nama saya Mutiara Seksa Ribau sebagai moderator. Saya Natalia Dinda Meo sebagai pemateri. Saya Kristina Bate sebagai pemateri. Saya Florentina Dua sebagai materi. Saya Maria Corona Beku sebagai pemateri. Saya Aseni Saguari Polo sebagai pemateri. Saya Teresia Jelita Lono sebagai pemateri. Baik, selanjutnya saya berikan waktu dan kesempatan kepada pemateri 1 untuk memaparkan materi kita pada hari ini. Pendahuluan, coding untuk anak-anak merupakan konsep membuat program yang dapat beroperasi di komputer. Salah satu bentuk praktik pemrogram yaitu proses memberikan instruksi kepada perangkat seperti komputer, robot, chip, atau alat elektronik kecil lainnya dengan menerapkan solusi yang dihasilkan melalui proses berpikir komputasional atau Badan Standar Kurikulum dan Asesmen Pendidikan tahun 2025. Stretch sebagai platform pemrogram visual berbasis blog menjadi salah satu media yang digunakan untuk siswa usia sekolah dasar. Pendidikan abad ke-21 menuntut adanya inovasi dalam metode pembelajaran guna mempersiapkan peserta didik menghadapi dinamika masyarakat modern yang terus berkembang. Keterampilan seperti kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, serta literasi digital semakin diakui sebagai kompetensi penting yang harus dimiliki oleh siswa. Salah satu keterampilan yang diperkenalkan sejak dini adalah coding atau pemrogram. Coding tidak hanya berfungsi sebagai sarana untuk menyelesaikan tugas-tugas teknis atau memecahkan permasalahan tertentu, tetapi juga berperan signifikan dalam mengasah kemampuan berpikir logis keterampilan. Implementasi coding telah diintegrasikan dalam kurikulum dasar karena coding tidak hanya merupakan keterampilan psikomotorik, tetapi juga berkaitan dengan perkembangan cara berpikir siswa. Cara berpikir ini dikenal dengan computational thinking atau algoritma problem solving, yang penting dimiliki oleh siswa karena dapat meningkatkan kecerdasan, mempercepat pemahaman terhadap teknologi di sekitar mereka, serta melatih otak. Selain itu, coding dapat menumbuhkan rasa percaya diri dan ketentuan siswa karena menghadapi tantangan, karena mereka bisa mencoba, gagal, dan memperbaiki kesalahan secara mandiri. Dengan demikian, coding menjadi sarana yang efektif untuk menumbuhkan karakter serta keterampilan yang relevan dengan kebutuhan masa depan. Dunia telah memilih revolusi dimulai dari era revolusi industri 1-0 hingga era revolusi industri 4-0 seiring dengan pergeseran cepat ini. Paradigma pendidikan juga lebih berubah. Kebutuhan masa kini menuntut media yang dapat memanfaatkan teknologi era digital. Dengan dukungan jaringan revolusi industri 0-4, perkembangan yang merupakan ciri dari era revolusi industri 0-4 tidak dapat dihindari secara tidak di seluruh dunia. Kemajuan dengan pola hidup dan semua aspek yang menyertai dapat dinikmati masyarakat. Pada negara yang berkembang seperti Indonesia, keterampilan pemrograman atau coding masih menjadi dominan terbatas. Umumnya hanya dipelajari oleh mahasiswa di bidang teknologi informasi atau profesional yang bekerja di sektor teknologi. Kondisi ini sangat kontras dengan negara-negara maju yang telah mengintegrasikan
coding sebagai bagian dari kurikulum pendidikan dasar melalui pendekatan computational thinking. Sebuah metode berpikir sistematis dalam menyelesaikan masalah yang relevan untuk mendukung literasi digital sejak dini. Coding bukanlah keterampilan eksklusif yang hanya dapat dikuasai oleh kalangan profesional IT. Banyak studi menunjukkan bahwa pemrograman dapat diajarkan kepada siapa saja, termasuk anak usia sekolah dasar, sebagai sarana untuk membentuk pola pikir logis, kritis, dan sistematis. Hasil, pada artikel 1, di era serba digital, baik orang dewasa maupun anak-anak terbiasa menggunakan gadget dengan fasilitas internet. Hal-hal yang paling banyak diakses anak-anak adalah game. Padahal, terlalu sering menggunakan gadget akan menimbulkan dampak negatif, baik dari kesehatan fisik dan mental. Daripada hanya bermain game, sebaiknya anak diarahkan untuk mulai belajar membuat game. Hal ini mempunyai banyak manfaat, diantaranya melatih computational thinking, problem solving, dan sikap pantang menyerah. Oleh karena itu, kegiatan PKM ini dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan keterampilan coding kepada anak-anak. Kegiatan ini dilakukan secara daring menggunakan Zoom. Peserta bersama-sama belajar membuat game seperti yang bisa diakses di Bitly atau game kasir menggunakan Scratch. Dari 19 peserta yang hadir, 100% peserta puas dengan kegiatan yang diberikan, bahkan tertarik untuk belajar coding lebih lanjut. Hal ini menunjukkan bahwa kegiatan PKM dapat memperkenalkan coding kepada anak-anak dengan menyenangkan, bahkan dapat memotivasi peserta untuk melanjutkan belajar coding. Pada artikel 2, pelaksanaan kegiatan pengabdian di SD Insan Prestasi menunjukkan peningkatan yang signifikan pada pemahaman siswa tentang konsep dasar algoritma dan coding melalui aktivitas belajar. Jurnal Pengabdian Masyarakat dan Riset Pendidikan, kegiatan yang melibatkan permainan coding, aritmatika, coding pola, dan coding gambar menghasilkan respon antusias dari siswa dengan tingkat partisipasi mencapai 100%. Berdasarkan observasi, sebagian besar siswa mampu mengikuti instruksi dengan lebih sistematis setelah melalui tahapan permainan pertama. Pada artikel 3, dalam kegiatan penilaian coding bagi guru di sekolah dasar, berkolaborasi dengan kegiatan penekanan IT, Himpunan Mahasiswa Program Studi terkait informatika sebagai salah satu program workshop dalam pekan IT tersebut. Selain itu juga berkolaborasi dengan relevan TIK, Komisariat Universitas, PGRI, Ronlawe sebagai instruktur dalam penilaian tersebut. Pada artikel 4, perkembangan teknologi saat ini sangat pesat. Hal tersebut terlihat pada anak-anak yang sangat fasih dalam penggunaan teknologi, namun hanya sebagai konsumen teknologi. Namun pendidikan ilmu komputer di tingkat sekolah dasar atau SD, sekolah menengah, SMP, dan sekolah atas SMA, khususnya di Indonesia, masih sangat minim. Pemahaman siswa dalam penggunaan teknologi sangat baik saat masuk di jenjang perkuliahan, namun pemahaman dalam proses pembuatan sebuah teknologi seperti game, aplikasi, dan sebagainya masih sangat minim dibandingkan dengan siswa di negara-negara berkembang lainnya. Pendidikan komputer dalam hal ini, coding sudah didapatkan sejak SMA, SMP, dan bahkan tingkat SD. Hal ini menunjukkan coding sangat penting diperkenalkan dari sejak dini dari tingkat sekolah dasar, dan pendekatan yang
menyenangkan berbasis animasi. Saat ini, coding merupakan kunci sukses bersaing di era perkembangan teknologi yang sangat pesat. Diharapkan generasi Indonesia kedepannya lebih paham dan lebih bersaing. Pembelajaran coding sejak dini memiliki manfaat yang sangat baik karena anak dapat berpikir kreatif dan mengasah soft skill mereka. Selain itu juga mengharap anak berpikir logis, sistematis, kreatif, berani mencoba dengan lain. Pada artikel 5, keterampilan pemrograman atau coding pada jenjang pendidikan dasar di Indonesia masih belum memperoleh perhatian yang memadai dan belum terintegrasi dalam kurikulum formal, berbeda dengan negara maju yang telah menerapkan pendekatan konvensional thinking sejak dini. Merespon tantangan tersebut, kegiatan pengabdian kepada masyarakat atau PKM ini dilaksanakan di SD Pelangi Jimbaran dengan tujuan meningkatkan literasi digital siswa melalui pelatihan bertema pengenalan dampak teknologi informasi, internet, dan coding menggunakan pendekatan berbasis aljabar dan bahasa pemrograman Python. Pelatihan diberikan kepada siswa kelas 4 hingga kelas 6 dengan metode kombinatif berupa ceramah, demonstrasi, dan praktik langsung yang dirancang secara bertahap dan kontekstual. Pada artikel 6, peningkatan keterampilan digital pada peserta didik di sekolah dasar menjadi semakin penting di era revolusi industri 4.0. Tujuan artikel ini untuk mendeskripsikan implementasi model pembelajaran Project Based Learning atau PHI dalam pelatihan coding dengan platform SCART yang diterapkan pada siswa kelas 5 di SDN Manahan. Pada pelatihan ini menyampaikan konsep dengan cara yang menyenangkan dan mudah dipahami. Pelatihan ini menggunakan mode kualitatif dengan sumber data berupa partisipasi siswa dalam pelatihan coding. Data dikumpulkan melalui observasi langsung terhadap pelaksanaan pelatihan di kelas dan wawancara mengenai pengalaman umum siswa dalam belajar coding. Pada artikel 7, pembelajaran coding di sekolah dasar semakin penting dalam pengembangan keterampilan siswa abad ke-21, termasuk pemikiran logis, pemecahan masalah, dan kreativitas. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi, menelaah, dan menganalisis beragam dampak dan tantangan penerapan pembelajaran coding bagi siswa sekolah dasar, mengacu pada hasil-hasil riset terdahulu. Metode penelitian menggunakan sistematik literatur. Data hasil riset diperoleh dari basis data akademis yaitu Google Scholar, jurnal terakreditasi SINTA dan Scopus yang dipublikasi antara tahun 2020 hingga 2025. Pada artikel 8, pemerintah merencanakan pengembangan manusia yang unggul dan berdaya saing demi menghadapi era revolusi 4.0 dan era masyarakat 5.0 melalui Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024. Demi menjawab tantangan tersebut, maka mulai tahun ajaran 2025 sampai 2026, pembelajaran coding dan KA diintegrasikan ke dalam kurikulum pendidikan. Namun implementasinya di lapangan menemui berbagai tantangan. Melalui pendekatan scoping review, maka dipetakanlah tantangan implementasi pembelajaran coding dalam penguatan numerasi di sekolah dasar. Tantangan tersebut diantaranya ialah kesiapan guru sebagai pelaksana di lapangan, keterbatasan sarana, infrastruktur, dan akses teknologi, hingga kemampuan siswa itu sendiri. Tantangan tersebut perlu ditindaklanjuti agar pembelajaran coding dalam upaya
memperkuat kemampuan numerasi siswa tersebut dapat berjalan efektif. Pada artikel 9, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis peran dan kesiapan guru sekolah dasar dalam mengimplementasikan pembelajaran koding di sekolah. Kajian ini dilakukan menggunakan metode studi literatur atau liberal arts dengan menelaah berbagai sumber pustaka seperti jurnalis, buku, serta dokumen yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa guru memiliki peran yang sangat strategis dalam menentukan keberhasilan integrasi koding di lingkungan sekolah. Guru berfungsi sebagai fasilitator, perancang pembelajaran, dan agen perubahan yang menjembatani kebijakan digital dengan praktik di kelas. Namun, sebagai besar literatur mengungkapkan bahwa kesiapan guru masih terbatas, terutama dalam aspek teknologi dan pemanfaatan teknologi pembelajaran. Pada artikel 10, berdasarkan survei yang dilakukan, koding lebih banyak ingin diketahui siswa sebanyak 91%. Sayangnya, hanya separuhnya siswa yang memiliki kesepakatan belajar koding di sekolah, baik sebagai intrakurikuler maupun ekstrakurikuler. Selain itu, tidak banyak guru dan orang tua yang mempunyai kemampuan koding. Pelatihan koding menggunakan Struct telah berhasil dilaksanakan dengan tujuan memperkenalkan keterampilan dasar koding kepada guru dan orang tua. Aplikasi Struct dipilih karena mudah digunakan oleh siapa saja tanpa melakukan pemahaman mendalam tentang bahasa pemrogram. Melalui kegiatan ini, peserta mampu memahami konsep computational thinking yang menjadi dasar dalam pembelajaran koding. Pada artikel 11, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji perkembangan pembelajaran koding berbasis problem based learning (PBL) dengan tema keberlanjutan yang berorientasi pada tujuan pengembangan berkelanjutan SDGs di sekolah dasar. Penelitian ini menggunakan metode kajian pustaka dengan pendekatan kualitatif deskriptif melalui tahapan penelusuran, seleksi, dan analisis sumber-sumber literatur relevan. Hasil kajian menunjukkan bahwa pengembangan pembelajaran koding dengan pendekatan PBL dan tema SDGs dapat dilakukan melalui pemilihan isu keberlanjutan yang kontekstual. Perancangan proyek digital berbasis masalah nyata serta implementasi pembelajaran kolaboratif yang dipandu oleh guru sebagai fasilitator. Model ini terbukti efektif dalam menumbuhkan literasi digital, keterampilan berpikir tinggi, tingkat tinggi, serta kesadaran sosial dan lingkungan siswa sejak dini. Oleh karena itu, pembelajaran koding kontekstual ini dapat menjadi strategi pembelajaran transformatif di era digital yang mendukung tercapainya pendidikan berkelanjutan. Pada artikel 12, perkembangan teknologi digital menuntut pengenalan keterampilan berpikir komputasional sejak di usia dini, termasuk di jenjang sekolah dasar. Salah satu pendekatan yang efektif untuk memperkenalkan konsep
pemrograman kepada siswa adalah melalui media pembelajaran berbasis coding block yang bersifat visual dan interaktif. Kegiatan pengabdian kepada masyarakat ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan minat siswa kelas 4 di sekolah dasar terhadap dasar-dasar coding melalui pelatihan menggunakan media pembelajaran berbasis coding block. Pada artikel 13, SD 19 Pagi Palmora masih menerapkan pembelajaran berdasarkan instruksi dari guru, sehingga siswa belum optimal untuk berpikir lebih kritis dalam pemecahan masalah, terutama pemecahan masalah dengan menggunakan alat bantu seperti coding. Faktor utama yang mempengaruhi hal ini adalah kurangnya literasi digital baik guru maupun siswa, dan kurangnya pembelajaran tentang pemecahan masalah yang relevan dengan dunia nyata seperti pada bidang industri. Pada artikel 14, transformasi kurikulum pendidikan di era digital menjadi kebutuhan mendesak untuk menghadapi perubahan zaman yang dipengaruhi oleh teknologi, di mana transformasi kurikulum di era digital menuntut sekolah dasar untuk mengembangkan pembelajaran yang mampu membekali peserta didik dengan keterampilan pemikiran komputasional sejak usia dini. Salah satu strategi yang relevan adalah penerapan pembelajaran berbasis coding sebagai bagian dari integrasi teknologi dalam kurikulum. Pada artikel 15, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis efektivitas pembelajaran berbasis upgrade coding dalam mengembangkan kemampuan computation thinking siswa sekolah dasar. Metode penelitian yang digunakan adalah sistematik literatur berbasis protokol Prisma dengan menelaah 13 artikel ilmiah berbasis tahun 2020 sampai 2025 dari berbagai basis data sebagai Google Scholar, Sinta, Dual, dan Researcher. Kajian dilakukan untuk menelusuri pola penerapan pada coding berbasis konteks pembelajaran serta dampaknya terhadap pengembangan kemampuan berpikir algoritmik, logis, dan pemecahan masalah. Baik Mas, sekian hasil presentasi kami. Mungkin ada gestur tubuh dan kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak. Kami minta maaf. Sekian dan terima kasih.